Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir di hadapan Anda bersama saya, Fia Irmar. Saudara, kalau kita berbicara tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tahun ini sudah memasuki tahun yang keempat. Kalau kita ketahui, program ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi mahasiswa, dosen di perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk berkarya, berinovasi. Kira-kira seberapa efektifkah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Hari ini kita akan membahas lebih dalam bersama dengan dosen dan juga mahasiswa yang luar biasa, saudara yang sudah hadir di studio Kompas TV Biro Surabaya, Jawa Timur. Ada Ibu Mendy yang merupakan dosen dari Textile and Fashion Design Program dari Universitas Kristen Petra ya Bu ya, atau Petra Christian University. Kemudian juga ada Regina yang juga mahasiswa dari Textile and Fashion Design Program Petra Christian University. Terima kasih Bu Mendy dan juga Regina sudah hadir di studio Kompas TV Biro Surabaya, Jawa Timur. Nah, tadi saya sudah spill ya di awal terkait tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya ke Bu Mendy terlebih dahulu. Sejauh ini Bu Mendy, apa makna dari Merdeka Belajar yang Ibu Mendy tangkap, kemudian manfaat yang sudah dirasakan sejauh ini? Ya, kalau buat saya Merdeka Belajar ini sangat membantu mahasiswa, khususnya untuk memasuki industri kreatif. Saat ini kan semua sudah lintas bidang, jadi mahasiswa di kampus itu bisa mempelajari hal-hal yang ada di luar program studinya juga. Sehingga pada saat nanti mereka lulus dan masuk dunia kerja, masuk di dunia industri kreatif, mereka juga mampu menghadapi dunia kreatif itu seperti apa. Oke, kalau di Petra sendiri sudah mulai diberlakukan kapan Ibu? Kan kalau kita ketahui awal tahun 2020 ya Bu ya, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diresmikan oleh Mendikbudristek Mas Menteri Nadiem Makarim. Ya, dari Petra Christian University memang mengikuti sesuai dengan program yang sudah diberikan oleh Dikti, dan di Petra sendiri itu ada program LEAP, Leadership Engagement Program, yang mendukung mahasiswa untuk bisa melakukan pembelajaran di luar program studi. Kemudian mereka nantinya diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh di bidangnya masing-masing. Oke, baik. Saya ke Regina nih. Kalau Regina sebagai mahasiswa ketika pertama kali mendengar program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apa yang ada di benak Regina? Waktu itu udah semester berapa Regina? Atau baru masuk tahun 2020? Saya baru masuk 2021 Oh, sih 2021, iya. Oke. Berarti baru merasakannya di tahun 2021. Iya, benar. Nah, waktu itu mendengar istilah program Merdeka Belajar, apa sih yang ada di benak Regina? Awalnya cukup nggak familiar sih ya, tapi terus kayak setelah searching lebih dalam lagi, terus baru bisa tahu kayak, oh ini programnya sangat menarik karena yang saya tahu itu programnya itu kan student based learning. Jadi fokusnya ada pada mahasiswa, membebaskan mahasiswa untuk eksplorasi dan belajar secara mandiri. Terus selain itu juga seperti yang dibilang Bu Mendy tadi, kayak difasilitasi untuk bisa lihat kayak gimana sih situasi lapangan kerja atau industri yang asli gitu. Oke, manfaat yang sudah dirasakan oleh Regina sejauh ini apa? Kalau bagi saya sih karena dibebaskan untuk berkreativitas tadi ya, jadi kayak lebih luasa untuk melakukan riset, belajar sendiri, mandiri, terus juga lihat isu-isu yang ada di luar sana, dan dari situ bisa dapat banyak pengalaman dan pengetahuan baru sih. Oke, nah Bu Regina, kalau saya melihat kan artinya mahasiswa seperti Regina ini terpancing untuk berinovasi, berkarya, penasaran gitu ya, melakukan riset. Nah, kalau Bu Mendy sendiri seperti apa sistem pembelajaran yang diterapkan pada saat mengajar fashion and textile design di dalam kelas kepada mahasiswa? Ya, untuk tekstilnya sendiri dan fashion di PCU ini
mereka lebih ke arah brand communication. Jadi memang mereka belajar strategi, mereka belajar dari awal meriset hal-hal yang ada di sekitar mereka, ada problem yang bisa diselesaikan dengan fashion, walaupun itu mungkin problemnya tidak harus langsung dari fashion ya, bisa dari perekonomian atau bisa dari pendidikan, bahkan secara psikologis yang kemudian masalahnya bisa diselesaikan dengan fashion. Jadi mereka menciptakan karya bukan sekedar menciptakan satu karya yang bagus, tetapi menciptakan karya berdasarkan problem yang ada di sekitar mereka. Jadi memang proyek base gitu untuk Tapi pembelajaran. ada nggak sih Bu mahasiswa yang saking penasarannya, memiliki rasa ingin tahu yang besar itu tanya terus ketika Bu Mendy mengajar dalam kelas gitu? Ya, cukup sering ya. Cukup sering ya Bu? Cukup sering karena mereka juga belajar hal-hal yang bukan hanya dari fashion. Mereka diperbolehkan untuk melihat sisi lain di industri kreatif yang perlu disentuh dengan dunia fashion. Oke, berarti Bu Mendy melihat bahwa mahasiswa yang seperti ini adalah mahasiswa yang memiliki sisi positif ya Bu ya, tanya terus gitu ya Bu ya di dalam kelas. Kalau Regina sendiri di dalam kelas bersama dengan teman-teman itu seperti apa ketika ikut program Merdeka Belajar, kemudian ketika dosen bilang oke, saya bebaskan kalian untuk melakukan riset atau berkarya apapun? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih di kelas itu, jadi saya dan teman-teman itu bisa berkreativitas sebebas mungkin gitu ya. Jadi kita bisa cari inspirasi dari mana aja, dan tentu juga itu dilengkapi dengan riset yang nanti kita akan lakukan gitu. Dan dosen-dosen juga sangat mendukung dan mendorong kita sih untuk bisa cari topik apa aja seluas-luasnya gitu. Jadi menarik sih, kita juga diskusi bareng-bareng gitu. Oke, berarti sering kerja kelompok gitu kan? Iya. Oke. Tapi ada tantangannya nggak sih Regina dan juga Bu Mendy ketika belajar di dalam kelas gitu kan, dengan konsep Merdeka Belajar yang dimana semuanya dibebaskan untuk berkreasi, bertanya, berkarya. Ada tantangannya nggak Bu? Atau ada yang justru yang ya kan saya pengen bebas berkreasi, ya udah apapun gitu loh, saya mau buat apapun gitu kan, bebas gitu, merdeka belajar gitu. Gimana Bu? Ada nggak Bu kayak mahasiswa seperti itu? Ya pasti ada ya, kalau di antara mahasiswa yang mengalami kendala, mungkin juga dari mahasiswa kami pasti harus up to date dengan hal-hal atau isu-isu yang berkembang. Nah, mereka harus jeli juga untuk melihat di luar sana itu ada permasalahan apa, kemudian topik-topik apa yang sedang hangat diperbincangkan gitu. Jadi nanti mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil itu akan berdiskusi dengan satu pembimbing untuk menghasilkan satu karya yang berdasarkan hasil risetnya mereka. Oke, luar biasa sekali ya. Dan apa yang diajarkan oleh Bu Mendy, kemudian juga dilakukan oleh Regina dalam mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, akhirnya membuahkan hasil. Ini Bu Mendy dan juga Regina, kalau kita lihat di belakangnya tuh sudah membawa karya ya, karya busana. Kira-kira ini karya busana apa gitu kan? Kemudian spesialnya apa? Nanti kita akan bahas lagi di segmen yang kedua, tetap di Sapa Jatim. Lagi dalam program Sapa Jatim, masih bersama saya Fia Irmar. Dan kita lanjut lagi Bu Mendy dan juga Regina terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi di segmen 1, di segmen awal, saya sudah spill bahwa Bu Mendy dan juga Regina datang ke studio Kompas TV Biro Surabaya, Jawa Timur, membawa karya-karya mereka yang merupakan hasil dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau dilihat ini di belakangnya Bu Mendy dan juga Regina sudah ada baju-baju ya kan, karya busana. Ini bisa dijelaskan nih
Regina. Ini karya busana apa Regina? Dan yang spesial ini apa? Oke. Jadi karya yang saya buat itu adalah Calme. Jadi Calme ini merupakan ide bisnis, yaitu lini pakaian atau clothing line yang sifatnya itu sensory friendly dan juga interaktif, ditujukan untuk anak-anak dengan kondisi autism, jadi ASD atau ADHD gitu. Oke, apa yang melatar belakangi Regina membuat karya seperti ini? Ini Regina buat sendiri atau bareng dengan dosen dan juga mahasiswa lain atau seperti apa? Iya, kolaborasi sih. Saya ada bantuan dari teman-teman sekelompok yang lain dan juga dari dosen. Oke, nah itu apa yang melatar belakangi Regina dan juga teman-teman gitu kan? Muncul ide untuk bikin baju yang friendly gitu kan, sensorik friendly buat teman-teman difabel gitu. Yeah. Jadi awalnya itu kan kita tuh disuruh untuk problem solving gitu kan. Jadi menyelesaikan suatu masalah atau isu sosial yang ada maupun di bidang-bidang lain dengan kreativitas kita gitu. Karena kita berhubung juga dari textile dan fashion design. Jadi saya pribadi sih milihnya untuk bikin pakaian gitu. Terus melihat kalau jumlah anak autis dan ADHD di Indonesia itu sangat banyak gitu. Lalu belum ada baju khusus yang ditujukan untuk mereka gitu kan. Terus karena mereka juga punya kecenderungan tertentu seperti hiperaktif, terus butuh sesuatu untuk dimainkan gitu kan. Jadi butuh fidgeting gitu. Lalu saya dan teman-teman akhirnya kepikiran untuk membuat Calme ini gitu. Oke. Nah, kalau dilihat tampak luar ya, ini seperti baju biasa. Nah, sensorik friendly-nya tuh di sebelah mananya nih, Regina? Mungkin bisa ditunjukkan. Iya. Kalau sensory friendly-nya sendiri itu sebenarnya dari bahan dan juga bajunya sendiri sih. Jadi sensory friendly itu maksudnya bajunya itu terbuat dari bahan yang tidak mengganggu sensorik sentuh dari anak tadi. Terus juga jahitan-jahitannya, lalu juga potongan-potongan dipakai itu disesuaikan untuk mereka gitu. Lalu untuk sisi interaktifnya sendiri itu bisa dilihat dari kayak aplikasi ornamen-ornamen, embellishment, terus juga sebenarnya kita ada ide juga untuk buat creative fabric gitu. Jadi itu memanipulasi kain untuk dijadikan alat fidgeting itu tadi gitu sih. Tapi untuk sementara baru ini aja yang kita tunjukkan di sini gitu. Oke, baiklah. Nah, kalau Bu Mendy sendiri apa Bu tantangannya membimbing teman-teman mahasiswa ini dalam berkarya, dalam membuat karya busana untuk teman-teman autisme ya, dan juga ADHD ya? Yeah, Oke. Ya, tantangannya karena mereka mengangkat isunya secara psikologis, otomatis mereka juga harus mendalami sisi psikologisnya. Jadi dalam satu kelompok mereka riset, jadi ada banyak media-media yang diambil untuk menjadi sumber untuk pembelajaran mereka tentang ADHD-nya, kemudian autismnya juga, untuk menjadi latar belakang mereka membuat karya-karya ini. Oke. Berapa lama Bu Mendy mulai dari riset sampai kemudian berhasil dikeluarkan sebagai karya? Sekitar 3 bulan. 3 bulan Iya. ya. Tahun kemarin berarti ya, Iya, 2023 ya. Oke. Kalau Regina sendiri apa tantangannya pada saat proses mulai dari riset kemudian juga sampai keluar menjadi karya, termasuk desain juga ya berarti ya? Iya, benar. Proses pembuatannya juga berarti. Nah, Iya. apa itu yang paling sulit? Menurut saya sih yang paling sulit itu menggabungkan ilmu lain itu tadi ya. Jadi karena kita juga belajar tentang psikologis, terus tentang pendidikan dan edukasi anak gitu kan. Jadi kita harus banyak-banyak searching, banyak-banyak riset untuk menggabungkan itu tadi ke dalam keahlian kita yaitu fashion gitu sih. Oke, jadi nggak boleh sembarangan Iya, ya. Udah tinggal benar. desain aja jadi pakai udah, tapi harus ada riset ya Riset, di iya. balik itu semuanya ya, dari Benar. sisi psikologinya. Seperti apa, kemudian nyaman atau tidaknya kalau misalnya nanti dipakai oleh teman-teman difabel ya, khususnya Iya. autisme gitu. Nah, tapi ini udah diuji coba nggak Regina dan juga Bu Mendy karya ini?
Untuk baju-bajunya memang belum diuji cobakan, jadi kami masih membuat dummy-nya untuk saat ini, tapi nanti ke depan akan diuji cobakan sehingga nanti bisa masuk di dalam pasar juga. Oke, baiklah, dan semoga juga bisa bermanfaat ya untuk Iya. teman-teman penyandang autisme ya, itu Iya, yang iya. paling penting juga. Dan menariknya lagi saudara bahwa karya dari Bu Mendy, Regina dan juga teman-teman dari Textile and Fashion Design Program Universitas Kristen Petra Surabaya berhasil meraih juara pertama ya tingkat nasional. Iya. Nah, ini bisa diceritakan Bu Mendy, Regina. Silakan. Regina dulu. Iya, jadi karena waktu itu kita awal mulanya dari mata kuliah konseptual fashion design gitu. Lalu kita disuruh problem solving itu tadi dan muncullah ide Kalma ini. Terus karena berhubung waktu itu juga kebetulan ada lomba LO kreatif itu tadi nasional itu, makanya kita juga berpikir untuk mengajukan ide kita ini tuh untuk ke sana gitu. Oke, itu lombanya online atau offline berarti? Lombanya mereka membuat karyanya di tempat, jadi Oke. tidak langsung bersama-sama, tapi pada saat itu presentasinya online ya. Oh, presentasinya Iya, presentasinya online. online. Itu dari berapa ratus perguruan tinggi seluruh Indonesia kalau boleh tahu? Cukup banyak ya. Cukup banyak Alhamdulillah. ya, Iya. seluruh Indonesia berarti ya Bu Iya. Mendy ya. Oke, nah menyangka tidak sih kalau bakal juara pertama gitu? Sebenarnya sih nggak nyangka, nggak ekspektasi sampai sejauh itu sih. Cuman ya dari awal saya juga lumayan apa ya yakin gitu kan ya dengan kemampuan, terus juga ide yang kita punya. Menurut saya ini unik dan belum ada sebelumnya gitu. Jadi ya saya cukup confident gitu untuk membawa idenya ke kompetisi itu dan ya Yang menang paling gitu. berat dari universitas mana? Yang kan pasti udah ada gambaran dong, kira-kira oh ini nih dari universitas ini nih yang paling berat nih gitu. Ya udah kita coba untuk lebih gitu dari mereka gitu. Ada nggak kira-kira? Waktu itu kompetitor kami cukup bervariasi sih ya dari iya, berbagai macam perguruan tinggi swasta di Indonesia gitu. Terus kompetitor yang menurut saya kuat ya ada beberapa dari universitas lain, kayak nggak cuma di Surabaya aja, tapi dari luar pulau juga, kayak ada Universitas Surabaya, Ciputra, terus ada universitas di Malang juga. Oke, itu yang cukup ini ya, challenging ya Regina ya. Benar. Oke, tapi akhirnya berhasil menjadi juara pertama. Sebelumnya udah pernah ikutan kompetisi yang sama gitu atau mungkin kompetisi lain? Kalau kompetisi lain sebelumnya kalau yang setingkat nasional sih belum pernah, hanya internal, jadi setingkat kampus, terus juga kayak hanya sampai tingkat kota gitu aja sih di Surabaya gitu. Mantap nih Regina dan juga Bu Mendy ya. Oke, Bu Mendy apa terkait tentang ini ya karya busana ini tentu kan nggak yang sekali jadi gitu kan udah bagus, pasti kan beberapa kali juga revisi ya Bu Mendy ya. Nah nanti Bu Mendy bisa diceritakan di segmen yang ketiga ya Bu ya. Jadi jangan kemana-mana Bu Mendy, Regina dan juga saudara yang ada di rumah tetap di program Sapa Jatim. Kembali lagi dalam program Sapa Jatim, masih bersama saya Fia Irmar. Dan kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Bu Mendy dan juga Regina. Saya ingin ke Bu Mendy terlebih dahulu. Ibu, dalam mengeluarkan karya busana untuk teman-teman autisme dan juga ADHD, itu seperti apa Bu prosesnya? Sudah berapa kali revisi? Kan nggak mungkin oke, buat langsung jadi, oke, bagus gitu. Kan pasti ada beberapa kali revisi. Itu ada berapa, Bu? Cukup banyak ya Regina ya. Jadi di dalam kelompok mereka masih harus mengenal kondisi autism itu seperti apa, ADHD seperti apa. Bersyukur di Petra Christian University didukung dengan Petra Library-nya yang bisa mendukung
sumber-sumber tentang autism, kemudian kita juga ada layanan konseling yang membantu Regina dan teman-teman ini mengenal autism seperti apa, ADHD seperti apa. Nah, kemudian dari situ mereka coba mengolah untuk menjadi karya baju-baju ini, walaupun dengan tidak mudah karena harus mengenal secara psikologisnya, walaupun tidak mendalam. Gitu. Oke. Sempat frustasi nggak Regina? Ini kok nggak jadi-jadi, kok nggak sesuai ekspektasi gitu? Iya sih, maksudnya di waktu proses terutama di riset gitu kan ya, kayak seperti yang dibilang Bu Mandi tadi, cukup sulit karena memang di luar program kita gitu, di luar apa yang biasanya kita pelajari sehari-hari. Jadi ya memang cukup menantang gitu, tapi kami juga mengerjakannya dengan mindset yang positif juga sih, kayak menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan syukur-syukur juga kalau bisa membuat teman-teman yang lain atau mungkin masyarakat secara luas lebih aware dengan kondisi-kondisi ini gitu sih. Oke, tadi kan Bu Mendy sempat menyebutkan Regina dan juga teman-teman juga melakukan konseling ya. Nah, itu bisa diceritakan konselingnya itu seperti apa? Apakah langsung bertemu dengan penyandang autisme atau cukup dengan yang mewakili atau seperti apa? Atau ngobrol dengan dosen mungkin? Ada survei lapangannya ya, ada survei yang dilakukan lapangannya. Regina dan teman-teman. Oke, baik. Gitu. Jadi di kami di Petra ada pusat konseling yang ada narasumber yang mampu di bidang psikologi. Jadi teman-teman bisa melakukan wawancara ke mereka, kemudian Regina dan teman-teman juga turun ke lapangan untuk melihat sendiri anak-anak yang butuh penanganan khusus untuk ADHD dan autism. Oke. Iya. Luar biasa sekali. Nah, ketika karyanya sudah jadi kemudian dipublish ya kan, apalagi berhasil mendapat juara pertama, respon universitas seperti apa? Wah, karyanya bagus gitu. Atau oke, ini kayaknya cocok deh kalau misalnya nanti diproduksi massal misalnya gitu. Gimana respon universitas pertama kali, Regina? Sangat positif sih ya, kayak saya merasa mendapatkan sangat banyak dukungan dari dosen-dosen, teman-teman, dan juga pihak universitas. Kami merasa sangat diapresiasi karena sebagai mewakili dari textile and fashion design juga gitu. Kami merasa sangat didukung sih. Oke. Gitu. Luar biasa berarti ya. Ya, dari universitas juga ada penghargaan berupa credit point untuk mahasiswa yang berprestasi dalam lomba. Kemudian ada dukungan dana juga untuk mereka bisa melanjutkan seperti karya-karya ini bisa diuji cobakan nantinya. Oke, mantap, luar biasa. Rencana ke depan mau ikut lomba apa lagi atau pengen lebih mengembangkan karya busana yang sudah dibuat Regina dan juga teman-teman? Kalau misalnya ada kesempatan lagi, ya saya cukup tertarik untuk ikut lebih banyak kompetisi lagi. Terus juga untuk saat ini, ya sih memang ada rencana untuk belajar lebih banyak lagi. Terus juga ikut mungkin program-program dan juga opportunity yang lain yang ada untuk kalau bisa mengembangkan Kalma ini lagi lebih jauh gitu. Oke, satu kelompok berapa orang sih Regina? Kami berempat. Oh, berempat ya, Iya. Oke. Baiklah, kalau Bu Mendy sendiri sudah mulai mencari bibit-bibit baru kah untuk meneruskan karya-karya seperti yang sudah dibuat oleh Regina mungkin di dalam textile and fashion design program sendiri, Bu? Ya, pastinya dengan program Merdeka Belajar, kami juga dibantu sehingga anak-anak ini bisa secara mandiri mereka berproses belajar, mengenal hal-hal di sekitar mereka sehingga pada akhirnya memunculkan generasi-generasi penerus seperti Regina. Oke, tapi kalau dari sudut pandang Bu Mendy nih Bu, ini kalau misalnya ya, entah itu dari universitas atau mungkin dari pihak lain gitu kan, ingin produksi massal nih itu kan, dikomersilkan karya Regina dan juga kawan-kawan. Kalau dari sudut pandang Bu Mendy, memungkinkan tidak sih Bu kalau melihat pangsa pasar fashion ya di Indonesia, khususnya di Jawa Timur sendiri, Bu? Menurut saya sendiri masih memungkinkan ya, karena di luar sana memang banyak karya desain fashion yang bagus, tetapi karya teman-teman ini cukup unik karena menjadi satu solusi khususnya untuk problem autism dan ADHD.
Oke. gitu. Jadi masih belum banyak yang mengarah ke problem-problem atau isu-isu sosial seperti ini. Oke, nah luar biasa ini. Berarti artinya ini teman-teman mahasiswa di Universitas Kristen Petra, terutama mereka yang masuk dalam Textile and Fashion Design Program, itu mereka tidak hanya diajarkan bagaimana cara riset, membuat desain baju, tapi juga bagaimana caranya agar karya ini bisa bermanfaat gitu ya untuk masyarakat. Bu Mendy, apa harapan ke depannya, kemudian kalau misal teman-teman yang ada di luar sana ingin bergabung atau mendaftar ke Textile and Fashion Design Program, bagaimana caranya, Bu? Ya, nanti kalau misalnya ada yang ingin masuk ke Textile and Fashion Design, bisa langsung saja mengunjungi website kami. Kami dengan terbuka menerima rekan-rekan yang berminat di bidang Textile and Fashion Design. Oke, baiklah. Kalau Regina sendiri, apa pesan-pesan untuk anak-anak muda nih agar tertarik membuat fashion design tapi juga bisa bermanfaat untuk orang banyak? Iya, harapannya sih semoga lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang terdorong gitu ya untuk menarik isu-isu sosial atau masalah yang memang real di luar sana dan mencari solusinya itu dengan kreatif gitu. Oke, kreatif, bermanfaat, dan yang pasti juga bisa ini ya, sustain ya, yang paling Iya, penting iya, juga ya Bu Mendy betul. dan juga Regina. Luar biasa sekali ya karya dan juga apa yang disampaikan oleh Regina, Bu Mendy dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Dan memang kalau kita berbicara tentang manfaat program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ini real sudah dirasakan manfaatnya. Tadi Regina sebagai mahasiswa dan juga Bu Mendy sebagai dosen Universitas Kristen Petra Surabaya menyampaikan bahwa ya memang ini sangat bermanfaat, bisa membuat wadah tempat bagi mahasiswa dan juga dosen untuk berkarya, berinovasi, dan yang pasti bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Baiklah, saudara, demikian Sapa Jatim episode hari ini. Saya Fia Irmar beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.